I just had to let you know you're. Selamat siang Ibu Serly. Di sini aku bakal mempresentasikan penjelasan singkat tentang bencana alam. Nah, jadi bencana alam itu merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar, baik di kota maupun di pedesaan, yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, maupun faktor manusia. Kalau faktor alam itu bisa kayak bencana kayak banjir, terus longsor, bisa juga angin puting beliung, kekeringan, dan juga gunung meletus. Nah, jadi di sini aku bakal ngambil salah satu kejadian dari hidup aku, yaitu adalah kekeringan. Nah, jadi kekeringan itu merupakan kayak sebuah bencana alam yang dimana masyarakat itu kekurangan air atau bahan atau air ini nih stoknya terbatas dan perlu ada bantuan dari wilayah lain untuk pasokan air itu sendiri. Nah, jadi di tempat aku tuh pernah ada krisis air bersih yang terjadi pada saat aku kelas 5 SD, dan untuk tahunnya aku udah lupa. Nah, di situ respon aku tuh yang pasti bingung. Kenapa krisis air itu berpengaruh pada kehidupan masyarakat? Karena di situ waktu aku kelas 5 tuh kayak masih bingung kenapa sih masyarakat itu bergantung banget sama air, dan kenapa kalau nggak ada ketersediaan air bersih itu mereka kebingungan. Nah, selanjutnya itu adalah 3 jenis bencana alam yang aku ambil. Yang pertama itu ada gunung meletus. Nah, gunung meletus itu peristiwa yang terjadi karena adanya endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Nah, biasanya ini terjadi di gunung-gunung yang sedang aktif. Biasanya contohnya tuh kayak Gunung Krakatau yang di tahun sebelumnya dia meletus. Selanjutnya adalah kekeringan. Nah, jadi kekeringan tadi aku jelasin singkat kalau kekeringan itu adalah minimnya atau kurangnya ketersediaan air bersih yang jauh dari kebutuhan hidup, baik di pertanian, kegiatan industri maupun pabrik. Nah, biasanya air itu kita tuh sangat bergantung sama air, dari bisa kegiatan ataupun hal-hal yang emang dari kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kayak mencuci, memasak, dan juga sebagai minuman atau minum kita sehari-hari sebagai untuk menjaga imun kita. Selanjutnya adalah angin puting beliung. Nah, jadi angin puting beliung itu adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, yang menyerupai spiral dengan kecepatan 40 hingga 50 km per jamnya. Nah, dia tuh sering terjadi di wilayah tropis. Nah, jadi angin puting beliung itu dia nggak musiman kayak semisal kayak kekeringan ataupun hujan. Nah, itu kalau angin puting beliung itu secara tiba-tiba dan biasanya terjadi pada wilayah tropis. Nah, jadi ada macam-macam bencana. Macam-macam bencananya itu aku ngambil dari kebakaran hutan atau bisa disebut dengan kebakaran lahan juga, gunung meletus, serta kekeringan dan juga angin puting beliung dan juga longsor. Nah, jadi sebenarnya bencana itu bisa dibagi dalam 2 golongan. Yang pertama alam. Nah, jadi kalau alam itu bisa dari kekeringan, terus longsor, banjir, angin puting beliung, sama yang namanya gunung meletus. Nah, tapi kalau ada juga yang dari manusia, yang biasanya tuh kayak sampah. Nah, sampah itu menjadi salah satu bencana yang paling dominan di sekitar masyarakat. Nah, termasuknya adalah Indonesia, karena sampah di Indonesia tuh cukup marak dan kalau dibilang tuh sampahnya nggak bisa terurai dengan baik. Nah, salah satu ancaman bagi kehidupan itu adalah sampah. Jadi kita harus benar-benar menjaga. Nah, dan juga bencana ini bukan cuma karena faktor alam juga, tapi bisa dari manusia juga. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih Bu Serly.